Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan CGP di LMS modul 1.1 berkaitan dengan P3 atau Profil Pelajar Pancasila. Profil Pelajar Pancasila sesuai dengan visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2022, di mana ciri-ciri pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama. Dan ciri utamanya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Kemudian pelajar Indonesia adalah pelajar sepanjang hayat yang mana pelajar yang selalu belajar terus-menerus secara berkesinambungan untuk bagaimana meningkatkan fase-fase perkembangan sebagai manusia. Keenam ciri-ciri dari profil pelajar Pancasila kita bahas sebagai berikut. Siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ini adalah pelajar yang selalu memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 kunci dari elemen beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama itu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, dan akhlak kepada alam. Kemudian yang kelima ada akhlak bernegara. Bagaimana pula pelajar yang berkebinekaan global? Ini adalah pelajar yang mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dengan berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menimbulkan rasa saling menghargai dan kemudian terbentuknya dengan budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa sendiri. Elemen dan kunci kebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, sama refleksi dan terhadap pengalaman berkebinekaan. Kemudian kita masuk kepada profil bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama, sukarela agar kegiatan dikerjakan dapat berjalan dengan lancar dan mudah, kemudian ringan. Nah, elemen-elemen ini dari gotong royong ini adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Kemudian mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya, di mana elemen kuncinya adalah punya kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi sesuai dengan regulasi diri. Kemudian bagaimana dengan pelajar yang kelima sesuai dengan elemen bernalar kritis? Di pelajar yang bernalar kritis adalah mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari benar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksikan pemikiran dan proses berpikir dan mengambil keputusan. Kemudian yang terakhir elemennya adalah kreatif. Pelajar Indonesia yang kreatif adalah yang mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif adalah menghasilkan gagasan serta menghasilkan karya dengan tindakan yang opsional. Itulah Bapak Ibu CGP jawaban untuk soal nomor 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan kedua dari CGP. Menurut Ki Darwantara bahwa tujuan pendidikan dan pengajaran
pada akhirnya adalah terwujudnya manusia merdeka. Kapan manusia itu dikatakan merdeka dan apa saja ciri-cirinya? Baiklah Bapak Ibu CGP yang menanyakan di LMS modul 11, saya akan coba menjawab. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia dapat dikatakan merdeka bila ia memiliki kebebasan berpikir, bertindak, dan berekspresi. Ia tidak terbelenggu dengan hal-hal yang menghambat untuk berkembang secara optimal. Kemudian tidak terbatas pada kemerdekaan fisik, tetapi juga mencakup kemerdekaan secara batiniah. Artinya, manusia mereka tidak hanya bebas dari perbudakan, penjajahan, atau tekanan fisik lainnya, tapi juga bebas dari perbudakan pikiran, perasaan, dan emosi. CGP yang saya hormati, ciri-ciri manusia merdeka itu yang pertama, memiliki kesadaran yang tinggi. Ia menyadari siapa dirinya, apa potensinya, apa yang menjadi tujuan hidupnya. Yang kedua, berani mengambil keputusan sendiri. Ia tidak mudah terpengaruh oleh orang lain dan tidak takut untuk mengambil risiko. Yang ketiga, bertanggung jawab atas tindakannya yang tidak menyalahkan orang lain atas kegagalannya. Yang keempat, bersikap terbuka dan toleran. Ia menghargai perbedaan pendapat, tidak memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Yang kelima, manusia merdeka adalah memiliki rasa empati dan solidaritas. Kemudian ia peduli terhadap sesama dan mau membantu orang-orang yang membutuhkannya. Bapak Ibu, pendidikan itu menciptakan manusia merdeka. Pendidikan dan pengajaran berperan penting dalam mewujudkan manusia merdeka tersebut. Melalui pendidikanlah manusia dibimbing untuk mengembangkan potensinya secara optimal, sehingga dia dapat menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab. Bapak Ibu, berikut adalah hal-hal yang dapat kita lakukan dalam dunia pendidikan dan pengajaran untuk mewujudkan manusia merdeka tersebut. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, keadilan, dan toleransi. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir kritis sehingga siswa dapat berpikir secara mandiri dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Yang ketiga, mendorong siswa untuk aktif belajar sehingga mereka dapat mengembangkan potensinya secara maksimal. Yang terakhir, menciptakan lingkungan belajar yang demokratis sehingga siswa dapat mengekspresikan diri secara bebas. Itulah kira-kira Bapak Ibu bagaimana manusia merdeka menurut sesuai dengan tujuan pendidikan dan pengajaran yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya akan menjawab pertanyaan ketiga dari CGP yang sering ditanyakan di modul 1.1 di LMS. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menerapkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara di pendidikan jenjang sekolah dasar terkait peran sebagai pendidik adalah penuntun atau pamong dalam rangka memerdekakan anak dalam belajar. Bapak Ibu, jawaban saya, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah proses pembudayaan, proses mengembangkan potensi-potensi kodrat yang dimiliki anak-anak, di mana pendidikan itu bertujuan menciptakan manusia yang merdeka, yang memiliki kebebasan berperilaku, bertindak, dan berekspresi dalam rangka mewujudkan manusia merdeka. Untuk itu, di jenis pendidikan di tingkat pendidikan TK, SD, dan sampai ke SMA pun seorang guru itu adalah penuntun dan pamong. Bagaimana mengiring dan mengarahkan anak dalam belajar, tidak memaksakan kehendak pada anak. Kemudian guru harus menghormati potensi atau kemerdekaan
yang ada pada anak. Untuk menerapkan filosofi pendidikan Gadodantara di sekolah dasar tersebut, guru dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang demokratis dengan cara memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran, menghargai pendapat dan ide anak untuk mendorong anak berdiskusi agar anak-anak mengetahui perbedaan pendapat sewaktu anak-anak belajar. Yang kedua, mendorong anak untuk aktif belajar. Anak belajar lebih efektif bila mereka terlibat langsung dalam proses pembelajaran tersebut. Untuk itu, pembelajaran guru haruslah pembelajaran yang menantang. Kemudian, guru haruslah memberikan umpan balik yang konstruktif untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan di sekolah dasar. Lalu menanamkan nilai-nilai luhur yang ketiga ya Bapak Ibu ya. Seperti kejujuran dari SD sekolah dasar itu Bapak Ibu sudah diarahkan, didik anak kita untuk jujur, adil, kemudian toleransi kepada teman-temannya. Jadi sejak usia dini itu harus sudah diterapkan. Seperti dengan bagaimana anak-anak menceritakan kisah-kisah inspiratifnya, membahas nilai-nilai luhur yang ada dalam pembelajaran. Yang keempat, bagaimana pembelajaran guru di sekolah dasar mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Nah, kenapa dari SD sudah harus dilakukan pembelajaran yang membuat anak berpikir kritis? Karena bagaimana caranya itu Bapak Ibu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang merangsang pemikiran anak, sehingga anak-anak itu bisa memecahkan masalah. Nah, melalui apa? Melalui diskusi-diskusi Bapak Ibu di kelas-kelas. Jadi peran guru sebagai penuntun dan pamong dalam rangka memerdekakan anak ini tidak memaksakan kehendak kepada anak, tapi harus menghormati potensi dan kemerdekaan anak. Jadi Bapak Ibu yang terpenting lagi, kemerdekaan pada anak, karena anak sekolah dasar itu bermainnya harus lebih banyak. Jadi pembelajarannya sebaiknya belajar sambil bermain, tetapi guru di situ berperan memfasilitasi, menjadi mitra anak, dan menjadi inspirasi bagi anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, saya akan mencoba menjawab pertanyaan CGP yang keempat yang sering ditanyakan di LMS modul 1.1. Pertanyaannya begini Bapak Ibu, metode pembelajaran apa yang dapat saya gunakan dan setiap mengajar agar peserta didik dapat lebih bersemangat dan belajar sesuai dengan filosofi pendidikan KHD. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya banyak sekali metode pembelajaran yang bisa kita terapkan dalam proses mengajar belajar yang didukung oleh filosofi KHD. Antara lain metode pembelajaran berbasis proyek, karena metode ini melibatkan peserta didik dalam kegiatan proyek yang kompleks, yang bermakna, sehingga mendorong peserta didik aktif belajar, berpikir kritis, dan bekerja sama dengan teman-temannya atau orang lain. Kemudian metode pembelajaran berbasis masalah atau PBL Bapak Ibu ya. Metode pembelajaran berbasis masalah adalah dimulai dengan menyajikan masalah. Kemudian peserta didik diharapkan diminta untuk bisa menyelesaikan masalah dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Metode ini juga mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan kreatif. Kemudian metode pembelajaran berbasis permainan. Metode ini menggunakan permainan sebagai media pembelajaran. Jadi ini sangat menyenangkan dan menarik
bagi peserta didik. Ada lagi metode pembelajaran berbasis pengalaman. Jadi pengalaman adalah metode belajar yang melibatkan peserta didik dan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman langsung. Metode ini Bapak Ibu bisa mendorong peserta didik untuk mendapatkan pembelajaran yang lebih bermakna. Selain menggunakan metode pembelajaran sesuai, ada juga dapat mendapatkan beberapa hal Bapak Ibu dalam pembelajaran. Jadi kalaupun metodenya sudah bagus, ada hal lain lagi yang Bapak Ibu harus ciptakan agar pembelajaran yang sesuai dengan filosofi KD itu bisa diterapkan. Contoh dengan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, kelas yang bersih, yang tertib, dekorasi yang menarik, sumber-sumber belajarnya beragam, media-media guru beragam, dan bagaimana guru sering memberi penghargaan atau motivasi dalam bentuk pujian Bapak Ibu, memberi semangat kepada anak-anak semua agar mereka semangat dalam belajar. Kemudian yang terakhir pertanyaan di LMS Bapak Ibu yang kelima adalah, apakah saya adalah CGP yang hebat dengan memerdekakan siswa? Sebagaimana diamanatkan oleh Kadya Dewantara. Sementara saya sendiri mendalami pembekalan ini dengan penuh tantangan. Contoh saja banyak jaringan di daerah yang tidak baik. Bapak Ibu, menurut Kadya Dewantara, pendidikan yang memberkakan itu tidak hanya berfokus kepada akademik. Jadi bukan murid hebat secara akademik saja Bapak Ibu, tapi lebih dari itu juga murid itu kita perhatikan aspek spiritual, emosional, dan sosialnya. Bagaimana Bapak Ibu melakukan pendekatan yang holistik untuk mengembangkan diri peserta didik secara optimal untuk menghadapi tantangan di masa depan. Bagaimana pula tantangan yang Bapak Ibu menghadapi kegiatan guru penggerak. Murid-murid Bapak Ibu saja tadi juga menghadapi banyak tantangan. Maka kita tidak harus memperhatikan hanya aspek akademik, tapi juga aspek spiritual dan emosional, termasuk Bapak Ibu CGP. Ketika berada di daerah yang internetnya tidak bagus, kegiatan daringnya terganggu, bagaimana Bapak Ibu menyikapinya? Bapak Ibu nanti akan belajar modul PSE ya, pendidikan sosial emosional. Bapak Ibu akan dibekali nanti bagaimana Bapak Ibu menerapkan PSE di dalam pembelajaran dan di lingkungan Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu lebih hebat lagi, murid-muridnya lebih hebat lagi. Jadi memerdekakan ini artinya Bapak Ibu bagaimana kita mengekspresikan diri, bagaimana anak bebas mengekspresikan diri sesuai dengan potensi yang ada dan minat yang ada pada anak, dan bagaimana Bapak Ibu menumbuhkan lingkungan baik agar potensinya itu berkembang. Bagaimana pula dengan Bapak Ibu? Bapak Ibu sendiri juga harus mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri Bapak Ibu, sehingga potensi-potensi itu juga akan berkembang, sehingga apapun tantangan yang Bapak Ibu hadapi akan bisa Bapak Ibu selesaikan dengan baik. Terima kasih, itu jawaban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, saya akan mencoba menjawab pertanyaan CGP yang keempat yang sering ditanyakan di LMS modul 1.1. Pertanyaannya begini Bapak Ibu, metode pembelajaran apa yang dapat saya gunakan dan setiap mengajar agar peserta didik dapat lebih bersemangat dan belajar sesuai dengan filosofi pendidikan KHD. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya banyak sekali metode pembelajaran yang bisa kita terapkan dalam proses mengajar belajar yang didukung oleh filosofi KHD.
antara lain metode pembayaran berbasis proyek, karena metode ini melibatkan peserta didik dalam kegiatan proyek yang kompleks yang bermakna, sehingga mendorong peserta didik aktif belajar, berpikir kritis, dan bekerja sama dengan teman-temannya atau orang lain. Kemudian metode pembayaran berbasis masalah atau PBL, Bapak Ibu ya. Metode pembayaran berbasis masalah adalah dimulai dengan menyajikan masalah. Kemudian peserta didik diharapkan diminta untuk bisa menyelesaikan masalah dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Metode ini juga mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan kreatif. Kemudian metode pembayaran berbasis permainan. Metode ini menggunakan permainan sebagai media pembelajaran. Jadi ini sangat menyenangkan dan menarik bagi peserta didik. Ada lagi metode pembelajaran berbasis pengalaman. Jadi pengalaman adalah metode belajar yang melibatkan peserta didik dan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman langsung. Metode ini Bapak Ibu bisa mendorong peserta didik untuk mendapatkan pembelajaran yang lebih bermakna. Selain menggunakan metode pembelajaran sesuai, ada juga dapat mendapatkan beberapa hal Bapak Ibu dalam pembelajaran. Jadi kalaupun metodenya sudah bagus, ada hal lain lagi yang Bapak Ibu harus ciptakan agar pembelajaran yang sesuai dengan filosofi KD itu bisa diterapkan. Contoh dengan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, kelas yang bersih, yang tertib, dekorasi yang menarik, sumber-sumber belajarnya beragam, media-media guru beragam, dan bagaimana guru sering memberi penghargaan atau motivasi dalam bentuk pujian Bapak Ibu, memberi semangat kepada anak-anak semua agar mereka semangat dalam belajar. Kemudian yang terakhir pertanyaan di LMS Bapak Ibu yang kelima adalah, apakah saya adalah CGP yang hebat dengan memerdekakan siswa? Sebagaimana diamanatkan oleh Kadya Dewantara. Sementara saya sendiri mendalami pembekalan ini dengan penuh tantangan. Contoh saja banyak jaringan di daerah yang tidak baik. Bapak Ibu, menurut Kadya Dewantara, pendidikan yang memberkakan itu tidak hanya berfokus kepada akademik. Jadi bukan murid hebat secara akademik saja Bapak Ibu, tapi lebih dari itu juga murid itu kita perhatikan aspek spiritual, emosional, dan sosialnya. Bagaimana Bapak Ibu melakukan pendekatan yang holistik untuk mengembangkan diri peserta didik secara optimal untuk menghadapi tantangan di masa depan. Bagaimana pula tantangan yang Bapak Ibu menghadapi kegiatan guru penggerak. Murid-murid Bapak Ibu saja tadi juga menghadapi banyak tantangan. Maka kita tidak harus memperhatikan hanya aspek akademik, tapi juga aspek spiritual dan emosional, termasuk Bapak Ibu CGP ketika berada di daerah yang internetnya tidak bagus, kegiatan daringnya terganggu. Bagaimana Bapak Ibu menyikapinya? Bapak Ibu nanti ya akan belajar modul PSE ya, pendidikan sosial emosional. Bapak Ibu akan dibekali nanti bagaimana Bapak Ibu menerapkan PSE di dalam pembelajaran dan di lingkungan Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu lebih hebat lagi, murid-muridnya lebih hebat lagi. Jadi memerdekakan ini artinya Bapak Ibu bagaimana kita mengekspresikan diri, bagaimana anak bebas mengekspresikan diri sesuai dengan potensi yang ada dan minat yang ada pada anak, dan bagaimana Bapak Ibu menumbuhkan lingkungan baik agar potensinya itu berkembang. Bagaimana pula dengan Bapak Ibu sendiri juga harus mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri Bapak Ibu, sehingga
potensi-potensi itu juga akan berkembang, sehingga apapun tantangan yang Bapak Ibu hadapi akan bisa Bapak Ibu selesaikan dengan baik. Terima kasih, itu jawaban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah jawaban saya tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di LMS. Pak Aditya, mohon arahannya ke saya, bimbingannya, agar saya bisa memahami modul satu-satu menjadi lebih baik lagi, sehingga saya bila diberi amanah mengampu modul satu-satu untuk elaborasi pemahaman, saya akan bisa mewujudkan bagaimana modul satu-satu ini bisa diimplementasikan oleh guru-guru atau CGP yang saya hadapi nanti secara langsung pada elaborasi pemahaman. Saya sangat terinspirasi dengan bagaimana Bapak menjelaskan ke saya di kegiatan penyamaan persepsi untuk mengupgrade ilmu saya, kami instruktur yang selama ini belum diamanahi untuk modul 1. Terima kasih Bapak, inilah video saya tentang jawaban-jawaban pertanyaan CGP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat, salam sejahtera untuk Bapak Aditya.